Penggunaan bahan bakar minyak atau biasa kita sebut BBM setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal itu memang wajar, karena sebanding dengan populasi penduduk yang setiap tahunnya juga selalu bertambah. Tapi semakin tinggi penggunaan BBM, membuat pemanasan global atau perubahan iklim juga semakin memburuk. Hal itu dikarenakan emisi atau gas karbon yang dihasilkan dari penggunaan BBM juga ikut meningkat. Di sisi lain, cadangan BBM sendiri kian menipis. Hal itu dikarenakan BBM adalah hasil produk dari pengolahan fosil-fosil yang umurnya udah ratusan juta tahun. Jadi udah pasti, keadaan itu gak mungkin buat dapat diperbarui. Karena keberadaan yang semakin menipis, tapi tingkat penggunaannya terus meningkat, besar kemungkinan harga minyak bakalan semakin mahal kalau kita terus ketergantungan. Dan hal itu bisa bikin hutang dan anggaran negara kita jadi makin banyak. Karena selama ini penggunaan BBM pasti dan selalu disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, kendaraan berbahan bakar listrik jadi perbincangan kembali akhir-akhir ini. Padahal, energi listrik bukan merupakan sebuah hal baru, juga dengan teknologi motor atau baterai listriknya. Dari dulu juga udah ada. Bahkan sebelum kendaraan BBM lahir, kendaraan listrik itu udah pada dipakai sama sebagian orang. Tapi pemerintah kita malah ngerencanain buat ngesubsidi kendaraan zaman dulu tersebut. Ada apa demikian? Dan mengapa sekarang? Menurut beberapa sumber, minyak atau cikal bakal dari lahirnya sebuah BBM itu pertama kali dimanfaatin sama bangsa Cina sebagai bahan bakar api dan penerangan pada sekitar tahun 400 Masehi. Bangsa Cina waktu itu hanya menggunakan alat bermodalkan besi sebagai mata bor dan bambu sebagai tuas sekaligus pipanya untuk bisa mendapatkan minyak yang diambil dari kedalaman 800 kaki. Inovasi terus terjadi, membuat salah satunya ya si sektor minyak juga ikut bertransformasi, mulai dari teknologi produksi hingga hasil dari yang asalnya cuma minyak mentah doang, itu jadi sesuatu yang lebih berarti. Hal itu terjadi pada pertengahan abad ke-18. Penemuan minyak yang digembar-gemborkan oleh Kolonel Drake di Pennsylvania menetapkan panggung ekonomi baru, sekaligus menciptakan perusahaan minyak dengan teknologi pengeboran pertama di dunia. Dan itu membuat industri perminyakan di berbagai penjuru jadi berkembang lebih pesat. Bensin sendiri pertama kali diciptain ya sama si Kolonel Drake di perusahaan pertamanya itu, yaitu Pennsylvania Oil Company. Tapi penciptaan itu gak sengaja, bahkan merupakan suatu kegagalan waktu itu, karena bensin belum ada fungsinya, belum ada nilainya. Jadi ya akhirnya suka dibuang. Ada yang ke sungai, ada yang ke tanah, ya gak beda jauh lah sama industri-industri di kita. Baru tuh, pada sekitar tahun 1892, dengan penemuan mobil pertama berbahan bakar bensin mulai diakuin sebagai produk minyak yang ada fungsinya. Jadi ya mulai saat itu, bensin jadi ada harganya, ada nilainya. Dan pada sekitar tahun 1920, 9 juta kendaraan berbahan bakar bensin udah pada ngalir ngidul di jalanan. Juga dengan bengkel dan SPBU-nya yang selalu ikut tumbuh berbarengan sama banyaknya kendaraan. Dan sampai saat ini, masih banyak industri atau transportasi yang menggantungkan pengoperasiannya itu sama BBM. Padahal BBM itu pasti ada habisnya. Hal itu dikarenakan pertambangan minyak yang tidak ada hentinya dan terus-menerus berekspansi dari pertengahan abad ke-18 sampai sekarang. Dan itu semua dilakuin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Kalau kita intip dari beberapa sumber, cadangan minyak bumi di dunia itu cuma sekitar 1,6 triliun barel lagi. Dan itu bukan BBM, tapi minyak mentah yang belum diapa-apain. Adapun produk dari minyak mentah itu diantaranya ya BBM, LPG, oli mesin, minyak tanah, aspal, dan adalah beberapa lagi. Dari semua produk itu, cadangan bahan bakunya ya sekitar 1,6 triliun barel lagi. Dan diproyeksikan hanya akan sampai pada tahun 2070 alias 47 tahun lagi. Setelah itu udah gak akan ada lagi produk dari hasil pengolahan minyak bumi. Kalaupun ada, udah pasti gak akan semelimpah sekarang dan harganya udah dipastiin mahal. Dan hanya oleh 6 negara dari total 194 negara di dunia, sisa cadangan minyak bumi itu dikuasai sampai 91%-nya. Hal tersebut bisa kita lihat pada data yang dipublikasikan oleh OPEC. OPEC nyebutin kalau Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak bumi terbanyak di dunia. Ada sekitar 300 miliar barel minyak yang terkandung di dalam area teritorialnya. Angka tersebut membuat Venezuela menyumbang 24,4% atau sekitar seperempat dari total cadangan minyak yang ada di planet ini. Diikuti oleh Saudi Arabia, yang mana di dalam negara tersebut terdapat kandungan minyak sekitar 267 miliar barel, sekaligus penyumbang terbesar kedua, yaitu sekitar 21,5% dari total minyak dunia. Dan seterusnya diikuti sama Iran, Irak, Uni Emirat, dan Kuwait, yang mana mereka semua merupakan negara tetangga dari Saudi Arabia
Dan kalau kita totalin, sekitar 67% cadangan minyak dunia itu adanya ya di Timur Tengah. Indonesia adalah salah satu negara yang sejak zaman dulu udah jadi penghasil dan pengekspor minyak di dunia. Dalam sejarahnya tercatat, kalau Indonesia itu berhasil mengekspor minyak pertamanya dengan kapal tanker dari Kalimantan ke Inggris pada tahun 1900. Dan setahun setelahnya, Indonesia kembali berhasil mengekspor minyak lagi dari Sumatera. Tapi semua itu bukan dilakuin sama Pertamina. Pertamina belum ada waktu itu. Juga bukan sama pengusaha Indonesia, tapi ya sama Belanda. Indonesia belum merdeka tahun 1900. Bung Karno aja umurnya masih beberapa bulan dalam kandungan ibunya. Dan memang Belanda memiliki perusahaan minyak yang cukup mendunia dari waktu itu. Sampai sekarang pun masih eksis dan terus berekspansi di beberapa kota di Indonesia. Ya, nama perusahaannya Shell. Pasca Indonesia merdeka, baru tuh pemerintah berupaya buat ngerebut dan menasionalisasi aset-aset pertambangan minyak dan gas yang ada di Indonesia dari tangan asing. Dan hasil pertamanya itu mengambil alih PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara yang sebelumnya dikuasai sama Belanda atau Shell. Pada sekitar tahun 1957, dalam kondisi yang masih menggebu-gebu dan bergelora untuk menasionalisasi aset asing di Indonesia, KSAD Jenderal Abdul Haris menugaskan Kolonel Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan minyak negara. Dan tidak lama setelah itu, tepat pada tanggal 10 Desember di tahun yang sama, perusahaan tambang minyak negara atau Permina berhasil dibentuk oleh Kolonel Ibnu Sutowo. Sekaligus, beliau menjabat sebagai direktur utama pertamanya. Di masa-masa akhir jabatan Presiden Soekarno, waktu itu sekitar tahun 1966, Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan untuk mensubsidi 3 jenis BBM, diantaranya ya minyak tanah, premium, sama solar. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan subsidi BBM pertama kali yang dilakuin sama pemerintah. Kebijakan tersebut juga dilakukan setelah seluruh industri minyak yang ada di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh Permina, dengan pembelian aset yang mencapai 110 juta dolar kepada Belanda atau Shell pada waktu tahun 1965. Subsidi BBM diberlakukan ya intinya untuk membantu masyarakat, menjaga kestabilan harga, memperlancar mobilitas, dan transaksi ekonomi. Makanya, pemerintah gak cukup sekali buat nentuin kebijakan subsidi BBM. Setiap tahun pasti ada perubahan, karena ya memang perlu penyesuaian dengan beberapa hal, utamanya sih sama kondisi global atau harga minyak dunia. Dan sesekali mungkin nyesuaiin sama tukang maling subsidi juga, kayak kebijakan September kemarin tuh, gara-gara ada malingnya kan. Jika kita lihat historinya, perubahan subsidi BBM itu udah pernah terjadi kurang lebih 59 kali dalam kurun waktu 1965 sampai 2023, atau selama 57 tahun. Dan yang paling sering adalah ketika dipimpin oleh Presiden Megawati. Cuma 3 tahun ngejabat, Megawati ngotak-ngatik subsidi BBM sampai 18 kali. Artinya, setiap 2 bulan sekali perubahan harga BBM terjadi pada era itu. Dan yang paling baik alias gak pernah naikin harga BBM sama sekali adalah ketika dipimpin sama Presiden Habibie. Memang sih, Habibie cuma ngejabat 18 bulan. Dan ketika itu harga BBM juga udah naik tinggi banget gara-gara krisis moneter. Yang ada Habibie malah nurunin harga waktu itu dari 1.200 ke 1.000. Jadi ya sekali mungkin, dan wajar lah. Semuanya udah pasti pakai perhitungan sih. Jadi ya baca-baca lagi aja kalau ada kebijakan-kebijakan baru. Kalau emang udah gak masuk akal, baru tuh. Kan kita mah negara demokratis coy. Jadi ya tinggal demo aja. Perubahan subsidi BBM sudah pasti membuat dana APBN juga ikut berubah. Bisa kita lihat pada laporan belanja pemerintah pusat yang dipublikasikan oleh Kemenke dalam websitenya. Gue di sini gak akan ngebahas soal siapa presiden yang paling banyak atau paling sedikit subsidi anggaran energi sih. Yang paling banyak ya pasti karena harga minyak dunia lagi mahal atau emang baik. Dan yang paling sedikit ya pasti karena harga minyak dunia lagi murah atau emang pelit. Jadi ya gue bodo amat soal itu dan gue percaya aja. Yang akan gue bahas ya soal anggaran sih tetap, dan poinnya ya tetap di energi. Lu hitung deh dari tahun 2005 sampai tahun 2022 kemarin. Karena kemarin update kan, anggaran 2022 buat energi itu jadi nambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan kalau kita hitung, hasilnya tiap tahun subsidi buat energi itu ngabisin duit kira-kira 164 triliun. Nah, anggaran subsidi energi 2022 kemarin kan nambahnya 3 kali lipat dari sebelumnya. Kebayang gak? Kalau mulai dari tahun 2022 kemarin sampai nanti ke depannya atau sampai habis tuh cadangan minyak dunia, anggaran buat energi kita itu jadi di atas 500 triliun per tahunnya. Bayangkan, dari duit segitu negara kita bisa bikin ibu kota baru tiap tahunnya.
atau bagi-bagi duit 150.000 ke setiap jiwa unggal bulannya. Dan itu rata se-Indonesia, mulai dari presiden, menteri, sampai anak balita udah dijamin bakal dapat. Cuma ya dengan harga BBM, LPG, sama listrik yang normal, alias tanpa subsidi, dan hutang pemerintah jadi makin gede. Dan kemungkinannya kejadian seperti itu atau anggaran subsidi yang membludak itu cuma terjadi di tahun kemarin doang. Tapi gak nutup kemungkinan juga sih kalau nanti kita masih ketergantungan dan minyak jadi langka. Karena kondisi penambahan anggaran 2022 kemarin itu disebabin gara-gara invasi Rusia ke Ukraina. Dan itu bikin harga minyak dunia langsung naik drastis. Jadi ya negara kita udah pasti harus nambah duit buat bisa beli minyak. Ditambah kompensasi bekas pembelian BBM tahun 2021 yang belum dibayar sama pemerintah kita ke BUMN. Jadi ya mau gak mau, ada gak ada, transportasi kudu tetap jalan, dapur kudu tetap ngebol, listrik kudu tetap nyala. Faktanya, kalau kita masih ngerengek gara-gara harga BBM naik, itu tandanya kita masih miskin. Iya, gue juga sama kok, santai. By the way, beda ya, ngerengek sama mempermasalahin kebijakannya. Saking bergantungnya kita, manusia global, sama BBM tuh. Kalau harga BBM naik, udah pasti semua harga barang sama jasa jadi ikutan naik. Dan kalau harga barang sama jasa udah naik, tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau gaji di masyarakat, maka daya beli di masyarakat bakalan turun. Kecuali masyarakatnya ngutang buat bisa tetap beli ini itu. Ya itu gak akan ada perubahan di daya beli. Cuma ya tetap suku bunga udah pasti naik. Dan kalau kita mampu buat bayar utang, bunganya pasti jadi tinggi. Jadi ya sama aja, inflasi udah pasti terjadi. Hal itu gak akan bisa kita hindarin, dan itu memang sihir uang kertas. Baru-baru ini, pemerintah kita ngerencanain buat subsidi kendaraan listrik berbasis baterai, atau disingkatnya KLBB. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden dalam kesempatannya di keterangan pers pada Rabu 21 Desember tahun 2022 lalu. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya. Wacana kebijakan subsidi untuk KLBB tersebut nilainya nyampe 80 juta untuk satu unit mobil listrik, 40 juta untuk satu unit mobil listrik jenis hibrid, 8 juta untuk satu unit motor listrik, dan 5 juta untuk satu unit motor listrik konversi. Jika memang benar itu berlaku, kebijakan tersebut merupakan strategi ke-8 pemerintah setelah sebelumnya memberlakukan 7 kebijakan yang bersifat insentif untuk industri KLBB. Kebijakan-kebijakan tersebut mulai digalakan pada tahun 2019, setelah pada tahun 2007 hanya memberlakukan tax holiday saja atau pembebasan pajak buat para produsen KLBB. Pemerintah berharap dari diterapkannya beberapa kebijakan tersebut dapat membuat sektor KLBB ini bertumbuh cepat alias laku. Karena ya selama ini produk KLBB itu gak laku, kurang lah. Padahal mobil listrik itu udah ada sejak zaman tentara Belanda masih pada maling di Indonesia. Bisa kita lihat data dari semua jenis kendaraan yang beroperasi di Indonesia. Terlihat, kendaraan BBM masih sangat mendominasi. Dari total 152 juta kendaraan, KLBB ini cuma ngalir ngidul sekitar 33 ribuan doang. Yang artinya 1% juga enggak. Wajar kalau pemerintah nerapin beberapa kebijakan yang sifatnya mendorong si sektor KLBB ini biar laku. Karena selain daripada alasan yang diomongin sama Pak Presiden tadi, yaitu agar negara ini makin untung dan maju, pemerintah juga punya alasan lain, yaitu buat nurunin pencemaran udara dari emisi atau gas karbon yang dihasilkan dari kendaraan BBM. Karena populasi kendaraan BBM itu setiap tahunnya terus meningkat, udah pasti emisinya juga ikut meningkat. Ini adalah data pembuang emisi per sektor dari negara kita. Terlihat, memang sektor pembuang terbanyak per tahunnya ya rata-rata memang energi. Paling sesekali disusul sama sektor polu atau pet fire. Dan kalau kita totalin dari tahun 2000 sampai 2020 itu, sektor yang paling banyak ngebuang emisi itu ya ternyata memang energi. Sektor energi adalah salah satu sektor yang di dalamnya terdapat beberapa sektor lagi, termasuk pembuangan emisi yang dihasilkan dari penggunaan BBM atau transportasi. Biar lebih jelasnya bisa kita lihat data yang khusus sektor energi. Terlihat, 3 sektor yang paling tinggi ngebuang emisi di dalam sektor energi itu ya pembangkit listrik, manufaktur, sama transportasi darat. Transportasi darat atau kendaraan BBM itu keterangannya di sini railways. Kita bisa lihat emisi yang dibuang per tahunnya. Setiap tahun memang selalu mengalami peningkatan
Dan hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan karena mungkin akibat dari pandemi yang banyak pembatasan. Sepanjang masa tersebut atau selama ini, kalau kita totalin, emisi yang dibuang karena penggunaan BBM itu jumlahnya sekitar 2 jutaan. Dan kalau dipersentasekan, sumbangan emisi dari penggunaan BBM itu untuk sektor energi doang ya. Selama ini ya sekitar 21,5%-an. Beda lagi kalau dipersentasekannya sama keseluruhan sektor atau sama emisi yang dibuang oleh negara kita yang selama ini jumlahnya nyampe 24 jutaan. Maka emisi dari penggunaan BBM ini cuma nyumbang sekitar 8,5%-an. Tapi itu semua kan cuma estimasi perhitungan emisi dari penggunaan BBM doang. Mengingat BBM itu kan gak ada mata airnya, gak ada sungainya, alias perlu ditambang, perlu diolah. Intinya punya proses produksi lah, atau biasa orang sebut itu sektor hulu. Dan di waktu produksi tersebut atau di kegiatan sektor hulu tersebut juga terdapat emisi yang dihasilin dari kegiatan-kegiatannya. Dan lumayan banyak itu ngasilinnya. Dan data buangan emisinya itu bisa kita lihat lagi di tabel barusan yang keterangannya oil and gas sama fugitive oil and gas yang kalau ditotalin jumlahnya nyampe 846 ribuan. Tapi itu masih kotor sih, karena dari dua sektor itu cuma memproduksi BBM doang buat transportasi darat, tapi semua jenis produk yang bahan mentahnya minyak bumi itu masuknya ke sono gitu. Tapi gak apa-apa, kita buletin aja lah segitu, karena dominasinya juga kan pasti memproduksi buat kendaraan BBM. Dan totalnya kalau kita totalin, pengeluaran emisi yang dihasilin sama proses produksi, distribusi, dan konsumsi BBM itu selama ini jumlahnya sekitar 2.900.000-an atau sekitar 30,5%-an nyumbang buat sektor energi doang, dan 12%-an nyumbang buat keseluruhan sektor atau emisi yang dihasilkan oleh negara kita selama ini. Cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir, longsor, abrasi, kebakaran hutan, kekeringan yang Sampai pada tahun ini, bencana alam di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut berbeda jauh sama populasi kendaraan dan emisi yang dihasilkan oleh negara kita. Terlihat, bencana yang terus mengalami peningkatan adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang sebetulnya bisa diminimalisir oleh manusia. Tapi pada kenyataannya, dan kalau kita hitung-hitung, bencana tersebut malah makin banyak dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut memang bukan sebuah kebetulan atau suratan takdir. Walau memang kalau kita percaya terhadap agama, ya itu salah satu teguran juga. Karena dalam agama pun udah dianjurin untuk hablum minal alam, yaitu menjaga hubungan antara manusia dengan alamnya. Bukan hanya dengan Tuhan dan manusia semata saja. Karena kalau alamnya gak dijaga, ya udah, setiap hal pasti memiliki dampak. Dan secara ilmiahnya, itu adalah dampak dari pemanasan global atau gas rumah kaca yang dihasilin dari pembuangan emisi atau gas karbon secara terus-menerus dan selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Tapi kita gak bisa menilai pemanasan global itu dari emisi yang dihasilin sama negara kita doang. Sekalipun emisi yang dihasilin sama negara kita itu kecil, tapi kalau negara lainnya gede-gede ya percuma, kita bakal tetap kena dampak. Karena masih di bumi kan, kita itu satu planet. Kita bisa lihat emisi yang dihasilin sama beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Kebetulan, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara penyumbang emisi terbanyak buat planet ini. Tapi menurut gue mending, karena kalau dibandingin sama populasi penduduk, sumbangan emisi dari Indonesia itu ya wajar-wajar aja. Bahkan emisi yang dihasilin per kapitanya aja sedikit kalau kita bandingin sama beberapa negara lain di data ini. Kita bisa lihat di sini, negara lain itu kecuali India ya, populasi penduduknya sedikit. Tapi emisi yang dihasilinnya lebih banyak, dalam arti sumbangan emisi per kapitanya udah gede-gede. Jadi ya intinya kita sebagai masyarakat Indonesia gak perlu ngerasa bersalah banget kalau pemanasan global ini semakin memburuk. Tapi ya jangan nyalahin negara lain juga, karena kebanyakan teknologi dan produk yang kita pakai sekarang kan diproduksinya dari negara-negara itu. Jadi ya gak apa-apa lah, kita saling silang aja. Lagian Indonesia itu udah masuk dalam 10 negara penyumbang emisi terbanyak. Jadi ya tetap mesti dikurangin. Pada awal tahun 2023 ini, mulai marak SPBU yang dijual di marketplace. Hal tersebut terjadi di daerah ibu kota kita. Media CNBC melansir, kalau kejadian itu merupakan efek dari semakin banyaknya saingan pada bisnis SPBU, serta pajak bumi dan bangunan yang semakin tinggi. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Pertamina, dan pihak Pertamina juga membocorkan kalau permintaan SPBU baru masih terus bertambah sampai pada awal tahun ini. Jadi artinya keadaan tersebut bukan dalam rangka pengurangan emisi atau transisi energi, walau gak tahu niat asli dari para pemiliknya. Mungkin mereka nganalisis juga buat kedepannya, kalau KLBB itu bakal jadi primadona baru di ibu kota.
Tapi masalahnya, kebanyakan orang itu bukan gak mau beli KLBB, tapi karena gak mampu. Karena dulu juga KLBB itu pernah jadi primadona. Waktu kendaraan BBM dipasarin, KLBB itu udah jadi alat transportasi manusia, alias udah duluan ada daripada kendaraan BBM. Kendaraan BBM itu barang baru. Cuma karena kendaraan BBM itu hadir dengan harga yang lebih murah alias terjangkau, dan fasilitas SPBU-nya juga cepat nyebar di mana-mana, otomatis KLBB kalah saing, apalagi dengan jarak tempuhnya yang pendek dan listrik belum tersebar sampai ke pelosok waktu itu. Repot deh kalau pakai KLBB. Jadi ya udah, kendaraan BBM jadi primadona sampai saat ini. Namun rasanya kendaraan primadona tersebut sekarang udah masuk di masa injury time. Pemanasan global yang kian hari semakin memburuk membuat kendaraan BBM dinilai sudah kurang ramah lagi terhadap lingkungan. Tapi tidak ada terobosan baru dari dunia otomotif. Semuanya ingin kembali ke masa lalu. Penggunaan KLBB kembali diadopsi dan menjadi proyek global dalam rangka pengurangan emisi di sektor transportasi. Kita bisa lihat perbandingan emisi yang dikeluarin KLBB sama KBBM saat melaju di jalanan. Kita bisa simpulin, kalau KLBB itu emang gak ngeluarin emisi sama sekali dari gas buang kendaraannya, alias memang benar ramah lingkungan. Dibanding KBBM yang per penggunaan 1 liternya itu bisa ngeluarin emisi sekitar 2,4 kg. Tapi semua itu terjadi kalau sumber energi listrik di negeri kita sudah menggunakan energi terbarukan, alias energi listriknya udah gak bersumber dari tenaga fosil kayak PLTU dan yang lainnya. Dan fakta yang terjadi di negeri kita itu ternyata sumber listriknya masih didominasi sama pembangkit listrik dari tenaga fosil tersebut. Terlihat, sumber energi listrik di negara kita itu masih didominasi sama fosil alias energi tak terbarukan. PLTU jadi pemasok listrik terbanyak buat negeri ini. Dan kalau lo ngeh, waktu tadi gue liatin data emisi sektor energi, sektor yang paling banyak nyumbang emisi di sektor energi ya PLTU juga. Tapi walaupun sumber listrik kita masih dari tenaga fosil, KLBB itu masih mending kalau kita hitung dan bandingin lagi sama emisi yang dibuang oleh KBBM. 1 liter bensin itu setara 1,2 kWh listrik. Dari 1,2 kWh listrik itu KLBB bisa melaju dengan jarak tempuh yang sama dengan KBBM. Dan emisi yang dihasilkan sama KLBB itu masih lebih rendah dari KBBM, yaitu cuma sekitar 1,2 kg, alias setengahnya lah. Dan keluarnya itu bukan dari gas buang KLBB saat melaju, melainkan dari keberadaan pembangkit listrik tenaga fosil yang memproduksi listrik buat ngecas baterainya. Tapi lagi nih, kalau kita lihat lebih jauh lagi dalam proses produksinya KLBB itu lebih banyak keluarin emisi daripada KBBM. Hal itu dikarenakan pada saat penambangan bahan baku baterai, salah satunya yaitu litium ya. Pada saat penambangan litium itu pertambangan memerlukan banyak sekali energi untuk bisa mengekstraksi dan memanaskan mineral agar dapat menghasilkan litium murni. Dan dari hasil 1 ton litium murni itu bisa membuang emisi atau gas karbon sekitar 15 ton CO2 karena sumber listrik yang digunakan dalam penambangannya masih berasal dari tenaga fosil. Jadi ya pada intinya, walaupun memang kita beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik, tapi kalau sumber pembangkit listriknya masih menggunakan tenaga fosil baik di sektor hulu maupun hilirnya, ya apa bedanya? Itu cuma bakal ngurangin pembuangan emisi yang dihasilin sama sektor transportasi doang di jalanan. Tapi nambah alias beralih pembuangan emisinya itu ke sektor energi lain kayak PLTU, terus ya penambangan lain lah. Selama ini, manusia memang selalu dihadapin sama pilihan antara ekonomi atau lingkungan. Dan sadar gak sadar, manusia selalu terobsesi dan memilih ekonomi. Pemanasan global atau gas rumah kaca itu udah jadi tanggapan internasional sejak 43 tahun yang lalu. Mana mungkin manusia-manusia yang ikut perjanjian Paris di PBB waktu tahun 2015 lalu tuh baru tahu kalau dampak dari kendaraan BBM ini bisa bikin pemanasan global jadi makin meningkat. Juga dengan sektor pembangkit listrik tenaga fosil dan sektor-sektor lainnya. Pastinya mereka udah tahu dari dulu. Cuma ya karena stok minyak mentah masih banyak dan diproyeksikan habisnya itu tahun 2070, jadi ya santai dulu aja, tambang dulu aja yang ada sampai sekarat. Cuma kalau ngedadak, ya pasti repot juga. Misal nanti nih ngedadak tahun 2050, 2060 lah, pas sekarat-sekaratnya. Ya bakal repot sih emang. Jadi dari sekarang tuh baru dari tahun 2020 digalakin soal transisi lah, energi hijau lah, dan tahun 2060 nanti targetnya dunia ini bebas emisi dari sumber daya fosil. Padahal bukan bebas emisi, tapi ya habis sumber dayanya. Dan itu adalah salah satu contoh kalau manusia memang selalu terobsesi ekonomi dan mengesampingkan lingkungan. Rasanya memang gak bisa dipungkiri lagi sih,
Ibarat waktu ya memang kita itu sedang menuju. Karena kehidupan ini ada batasnya, ada akhirnya. Dan kita sebagai manusia udah pasti gak akan bisa nyegah soal itu. Tapi ya kalau kita berusaha, minimal bisa memperlambat mungkin. Dan kalau kita terus berambisi ya mempercepat. Jadi ya sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.